Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baliwan walayah. Alhamdulillah Bapak Imam yang Allah muliakan, para alim ulama, para kiai kami, para ajengan jamaah maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah SWT. Marilah kita lagi membaca rasa syukur kita pada SWT, yang mana Allah SWT panjangkan umur kita. Dan umur kita ini diberi manfaat oleh Allah, dimanfaat oleh Allah, digunakan untuk perkara yang besar. Coba. Sedikit sekali dari sekian banyak metro, berapa penduduk jutaan, yang Allah gunakan berapa? 1, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, waduh, 20 saya. Coba syukur Bapak yang mulia. Sangat-sangat syukur. Karena yang seperti dulu para nabi, kita ini nggak layak. Karena dilayakkan Allah, maka kita bersyukur pada Allah SWT. Itu Pak. Masya Allah. Kita ini manusia banyak, manusia yang maksiat, dosa. Wah, berlumuran dosa. Wah, kotor, Pak, sudah kotor. Karena kita disayang Allah, nggak layak kita ini sebetulnya. Tapi alhamdulillah dengan kehendak Allah SWT kita dilayakkan. Semoga Allah istiqomah kita sampai akhir hayat kita. Jangan berhenti dakwah sebelum masuk kubur. Kalau sudah masuk kubur, tinggal ngetam hasilnya. Masa kata ulama, kalau orang 3 hari mati di kubur pengen kembali, sampai dahsyatnya pahala. Kata orang membayangkan wali Allah ditampakkan hebatnya pahala di alam surga. Ayo cepat masuk, ayo cepat masuk. Gak mau masuk. Aku penasaran pengen kembali lagi alam dunia, pengen istiqomah tiap bulan 3 hari. Pengen bergerak terus kurang pahala, merasa kurang karena udah ditawa hebatnya pahala dalam surga. Suruh masuk tinggal nikmati, nggak mau. Pengen kembali lagi alam dunia, pengen susah payah lagi 4 bulan, 3 hari, 3 hari. Salah 1, salah 2, pengen terus begitu. Jadi kurang puas nampaknya. Maka kita begitu juga insya Allah. Maka kita sama-sama bersolat Nabi Agung Muhammad SAW, berkaryanya, berkat perjuangannya, berkat tangisannya, alhamdulillah Tuhan yang mulia, kita ini hitung oleh Nabi hampir 15 abad. Alhamdulillah di akhir zaman, kata ulama Nabi diutus di alam dunianya 5 periode. Baginda Nabi kan masih hidup zaman nubuah. Sedane kanjeng Nabi habis zaman khilafah. Khilafah habis zaman al-muluk. Apa zaman al-muluk? Kata ulama, zaman al-muluk zaman raja-raja dulu enggak korupsi. Raja-raja itu ahli soleh-soleh, ahli sholat jamaah masjid, ahli tahajud. Orang soleh-soleh dulu, ya Allah, anti dosa. Zaman al-muluk itu jarang berbuat dosa, jarang. Nah sekarang jatuhlah zaman Jababirah. Rusak-rusak zaman sekarang ini Pak. Yang tunggu pembunuhan orang Islam, perzinahan orang Islam, perampokan orang koruptor orang Islam, rusak zaman. Maka kata ulama ini sebentar lagi tinggal 1 periode zamannya Nabi. Sekarang zaman Jababirah akan habis, akan datanglah zaman khilafah alamin ajunubuah. Nah, itu zaman itu akan kembali zaman Nabi sahabat. Islam dulu mengalami jaya, akan sekali-kali jaya. Tapi kalau ulama, kalau zaman sudah waktu itu, tanpa tasdil nanti orang berbondong, aku 3 hari, aku 3 hari, aduh, aku nggak bercadar, malulah keluar bercadar. Kalau nggak pakai cadar, udah perasaan malu sendiri. Nggak pakai cadar, malu pokoknya. Langsung rata bercadar. 3 hari tanpa ditasdil sesuatu, tapi derajat tinggal 1 syahid, kata ulama. Nah sekarang masih 100, Pak, harus sama 100 syahid sekarang masih mahal harganya.
maka jangan lepas 3 hari tiap bulan, enggak usah 4 bulan, 3 hari tiap bulan. itu ini bayannya enak-enak ya Pak ya. Ini bayan yang susah kayak Pak Ustadz Wahid nggak bisa ya. Ini bayan yang enak-enak aja. Yang penting 3 hari jangan lepas tiap bulan. Mana itu aja. Tiap malam markas, malam minggu. Musyawarah halaqah Rabu. Musyawarah markas malam Selasa. Nah, ini. Dan disarankan lagi jangan sampai pulang malam markas. Sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk kubur, itikaf di kubur, nggak ada pahalanya, orang nggak pada pulang. Masya Allah. Kata Nabi itikaf semalam kasih pahala 3 parit. 1 parit antara bumi dan langit. 3 parit berapa? 3 bumi 3 langit. Coba. Jadi di jarak dakwah itu masalah lautan pahala dulu masalah. Diubah kepada umat akhir zaman. Nah, kalau ada diubah itu masalah. Orang gendeng bisa ambil bagian dakwah. Orang gila bisa, orang bisu, orang kontraktor bisa, pedagang, bos-bos bisa kayak Pak Haji Dedi. Nah, ini dobrak karena dunia akan tutup. Toko itu sudah mau tutup kalau dobrak, kalau izinnya penuh dobrak murah-murah, dijual murah, jual murah. Nah, ini usaha kenabian itu sangat mahal-mahal karena sudah mau tutup jual murah. Siapapun boleh ambil bagian. Karena yang layak melakukan kerja nabian itu dulu hanya orang maksum, orang suci-suci, orang nggak kenal dosa, yaitu nabi-nabi Allah. Karena kasih Allah. Maka Nabi akhir zaman sebagai khatam Nabi, penutup seluruh para nabi Rasul, lana biabata, tidak ada lambat lagi sesudahnya. Sampai hari kiamat nanti Allah tidak akan turunkan Nabi lagi. Walaupun kerusakan manusia bermacam-macam kerusakan, manusia sudah merusak hal biasa, pembunuhan di mana-mana, pembakaran rumah di mana-mana, perzinaan di pinggir-pinggir jalan, nggak malu lagi. Allah Subhanahu tidak akan turunkan Nabi lagi. Maka tugas-tugas kenabian dibebani pundak-pundak kita semua. Nah, itu. Ini murahnya Allah di sini, Pak. Ya Allah, Pak, aku nggak pantas dalam kerja kayak gini. Yang lain itu yang Nabi Rasulullah sahabat. Di atas murahnya Allah kita ini dibebani sama Nabi. Loh. Pada umumnya namanya perantau Korea pulang 5 tahun 100 juta. Ini perang 4 bulan duitnya habis. Tapi sanggup menjalankan itu loh. Itu hebatnya malah dari Yaman. Itu. Itu kerjakanlah ini itu. Masya Allah. Hari Ramadan SWT kan sangat-sangat kita bersyukur pada SWT. Maka kita niatkan ajak-ajak tiap malam minggu. Penggerejeng, diramekan, doakan supaya banjiran santri-santri dari Amerika, Cina, Jepang, Eropa banjir ke sini untuk ngaji sama Ustaz Wakid. Gitu. Kalau kita doakan banjir santri, kita kebagian juga nanti. Jangan khawatir nggak kebagian. Atas murah Allah, kekayaan Allah nggak terbatas. Nah, di sini ya, insyaallah. Hari Ramadan Subhanahu wa taala. Maka disinilah tempat berkumpulnya umat akhir zaman, kumpulnya untuk fikir agama. Sebagaimana dulu di jalan Nabi sahabat. Bahkan sampai baginda Nabi sabdakan tafakur sa'ah khairum min khabsinah sarah khairum nasana. Barang siapa yang pikir agama sesaat lebih baik daripada ibadah sunnah 60-70 tahun Bapak yang enggak. Coba. Umur kita ini singkat sekali. Karena murahnya Allah dikasih pikir agama singkat sebab derajat pahala kita ini luar biasa nantinya. Itu ya dikusan umat akhir zaman. Umat akhir zaman ya nggak semuanya. Indonesia mungkin ya belum ada 10 juta yang mau pikir agama. Tak rasa belum ada saat ya. Belum ada tak rasa. Masya Allah itu menggerenjeng kok. Syukur alhamdulillah kok kita digunakan Allah. Ya untung kok masih panjang umur bisa rutin malam minggu di sini. Ramadan Subhanahu wa taala. Sama-sama kita pikir Tuhan ya. Rasulullah bersabda bahwasanya manusia di dunia ada 4 golongan. Ada 4 golongan manusia di dalam dunia ini. Yang pernah golongan sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang kedua sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang ketiga sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Golongan yang keempat sakyun fid dunya wa sakyun fil akhirah. Nah, saya kan bahas yang pertama. Sa'idun fil akhirah, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bejo dunya untung dunia, untung akhirat. Maknanya itu. Bejo dunia, bejo akhirat.
Siapa di antara kalangan orang kaya yang ngambil usaha kayak Pak Judedi? Masya Allah. Ini jarang Pak, yang orang kaya jarang kayak Pak Judedi tempat itu. Rata-rata Pak, wah ambil usaha ya orang-orang miskin, ikhlas-ikhlas. Yang kaya itu alhamdulillah sangat Allah muliakan. Kalau tingkatan orang kaya dulu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu kaya raya. Putra Nabi Daud alaihissalam, putra istri yang ke-100. Nabi Daud alaihissalam itu istrinya 100, cantik-cantik, rata-rata kulitnya putih langsep. Rambutnya ngandan-nandan. Matanya biru-biru. Wah, bangkaiannya anawan kemit. Pahanya mukang bangsir. Masalah. Giginya miji timun. Kalau ketawa peting, wah cantiknya. Istri Nabi Daud 100, tapi Nabi Daud alaihissalam enggak sibuk ngurusi nyawang istri. Selalu sibuk itikaf. Seperti kita insya Allah. Ibu sibuk itikaf Bapak yang mulia. Nabi Daud alaihissalam itu istrinya 1000. Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 1000. Nabi Sulaiman masya Allah. Raja kaya raya kondang sampai akhir zaman nanti kondang nama Nabi Sulaiman alaihissalam. Raja yang diatur bukan hanya manusia. Seluruh binatang-binatang atas kepimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam. Diatur oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi itu binatang-binatang itu. Nabi Sulaiman itu sibuk siang hari dakwah, sibuk siang hari wawancara dengan binatang-binatang. Bicara kepada mentok Allah Khaliq Allah Malik Ar-Razik, bicara sama ular, sama menjangan, sama celeng, sama seluruh binatang. Kebo sapi. Bisa bicara ke seluruh binatang-binatang. Coba. Iblis, setan, jin pada takut dengan Nabi Sulaiman atas peraturannya kepemimpinan Nabi Sulaiman sangat ditakuti. Orang cerita jin, setan, iblis pada bangun masjid waktu itu, pada bangun istana. Coba. Bahkan Siti Balqis itu waktu itu sempat ditasbih Nabi Sulaiman masih Islam, masuk istana Nabi Sulaiman sampai cincing-cincing pahanya petesnya kelihatan. Hari Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan seperti itu bagi Nabi Sulaiman bukan suatu kebahagiaan, bukan suatu kemuliaan, kesuksesan. Padahal angin pun dibuat kendaraan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau mau tak aja ke Bunggur, mau tak aja ke Jakarta, Temboro, angin sini, tinggal nangkring plek, antar Temboro seret sampai Temboro, antar seret Jakarta, nangkring seret sampai kemana perintah angin, ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu yang mulia. Namun itu semua bukan suatu kesuksesan Nabi Sulaiman. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman nyatakan hadza min fadlir rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini suatu anugerah dari Tuhanku, dia mengujiku apakah saya syukur ataukah saya kufur. Itu Bapak yang mulia. Jadi Bapak yang mulia, dunia itu semua ujian, darul imtihan, dunia darul imtihan. Ujian kita semua. Seluruhnya diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau cerita seluruh nabi dan rasul 124.000 nabi diuji oleh SWT, lulus semuanya, nggak ada gagal. Nabi Ayub alaihissalam itu 13 tahun Pak ujiannya itu. Yang parah 8 tahun. Yang parah itu. Daging kulitnya itu kerikiti ulet sampai ya Allah mengerikan. Kalau berdiri sampai sinar matahari pagi itu terobos tebus belakang. Istrinya Dewi Rahma saya nggak tahan melihat keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Ya Rabiullah, engkau keduanya makbul, Nabi mustajab. Mbok kamu ini minta sembuh sama doa sama Allah, minta disembuhkan penyakitmu itu. Aduh istriku Dewi Rahma, berapa puluh tahun akan nikmati sehat, baru dikasih sakit 18 tahun kok suruh minta sembuh. Aku ini malu. Coba tuang dia. Itu bagi orang paham. Maka insya Allah kita paham. Suatu sakit diuji kayak sakit, alhamdulillah. Berarti Allah sayang, gitu loh. Bapak yang mulia, kita ini diberi penyakit sakit, miskin, bukan suatu kehinaan orang beriman, kemuliaan. Seluruh dosa sudah rontok habis.
Sahabat Nabi sakit panas, datang pada Nabi, ya Rasulullah, aku sakit panas sudah sekian hari, monggo doakan ya Rasulullah supaya sembuh. Kata Nabi, ya sahabat-sahabatku, bahasa sakit panasmu itu menggugurkan dosa-dosa kamu. Begitu ya Rasulullah, kalau begitu stop ya Rasulullah, jangan doa supaya sembuh, biar panas terus. Yang paham seperti itu. Kalau kita langsung warung bodrek, udah laku kan gitu. Ada ditahan sebetulnya. Ya minimal di Al-Fatihah 7 kali supaya sembuh dapat, pahala dapat, itu loh maksudnya itu. Itu orang paham seperti itu yang mulia. Nabi Ayub pun masya Allah, kalau mau munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya lulat dari pundakannya taruh di bumi, yang kepala taruh di bumi. Ya lulat kamu istirahat dulu, saya mau munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kalau habis sholat, ya lulat kalau ini memang rezekimu, silakan makan kulit kulit. Silakan makan daging kulit kepala ini. Nabi Ayub alaihissalam punya 2 permintaan, lidahku dan hatiku jangan kumakan. Hatiku ini aku selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lidahku selalu berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta 2 itu, yang lain silakan. Sampai seperti Tuhan yang mulia. Coba. Ini pelajaran buat kita semua. Seluruh nabi-nabi itu ujian, rintangan, cobaan macam-macam. Bahkan zaman Nabi Bani Israel, 70 nabi gara jauhlak terbunuh oleh kaumnya. Coba. 70 nabi. Maka kita ini pengorbanan kita bukan hanya sekedar gagal harta, duit habis, bukan. Nyawa pun harus kita ikhlaskan. Karena milik Allah. Untuk agama juga mati, untuk kafir juga mati, enggak untuk agama juga akan mati juga. Sama-sama mati, diserahkan sama Allah biar mati syahid gitu. Salah ya? Nah, itu hari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sakiyun fi dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang celaka dunia tapi akhirnya bejo kumayangan. Orang beriman saking miskinnya sampai baju pun kering di badan. Karena ada kisah zaman Nabi Musa itu orang kaya raya datang pada Nabi Musa, ya Nabiullah, aku ini pusing jadi orang kaya. Tolong doakan ya Nabiullah, aku supaya jadi orang miskin. Orang ahli ibadah ini, orang kaya ini. Oh gampang, Tuhan. Solusinya, bagaimana Nabiullah? Jangan kamu bersyukur. Waduh, bingung aku. Bagaimana untuk berhenti jadi orang miskin? Jangan bersyukur. Aduh, nggak bisa Nabiullah. Ya terserah kamu, pokoknya itu jalannya. Berhenti kamu bersyukur, kamu jadi orang miskin. Waduh, nggak bisa Nabiullah kayak seperti itu. Akhirnya dia jalan-jalan ke pasar dengan menggunakan akalnya. Ikan besar-besar dibelanja, dibeli berapa kuintal, karena pengen jatuh miskin. Berapa harganya? Umpamanya sekarang 100.000. Beli semuanya. Lah beli semuanya, pengen jatuh miskin, dibongkar perutnya, isinya apa? Bukan kotoran ikan, intar permata. Masuk mas-masan. Jadi malah tambah peding. Lah ya Allah, ini gimana ini? Kok jadi jatuh miskin? Itu zaman Nabi Musa itu. Coba kayak gitu loh Pak, maknanya apa? Maknanya kayak dari miskin gak usah kita minta, itu udah ketentuan Allah, gitu loh. Yaitu orang kaya penjatuh miskin, suruh berhenti bersyukur malah bingung. Saya akal sendiri, belikan banyak-banyak, dibongkar isinya malah permata, mas-masan, intan. Tambah pusing akhirnya. Coba, itu pelajaran buat kita. Makanya kita jadi orang kaya, alhamdulillah jalan 3 hari tiap bulan. Yang miskin jangan lepas 3 hari tiap bulan. Nah, itu aja jalannya. Rutin itu aja, insya Allah mapan imannya. Nabi Musa alaihissalam jalan lagi ketemu orang miskin, mandi di kolam. Saking miskinnya itu tadi. Kalau mentas dari kolam, baju dipakai lagi. Ya itu tadi sampai baju kering di badan. Saking miskinnya. Minta sama Nabi Sulaiman, ya Nabiullah, doakan saya ini supaya akan jadi orang kaya. Jadi orang kaya, pada kamu bersyukur.
pada Allah. Waduh, kok suruh bersyukur gimana ya? Orang miskin kayak gini suruh bersyukur. Jadi malah pusing orang miskin suruh bersyukur. Coba dari orang kaya nggak mau. Gimana Nabiullah, gimana saya ini udah orang miskin kayak gini kok suruh bersyukur. Coba kamu hitung, matamu jual berapa? Gitu. Itu tunjukkan, oh iya ya. Nabi Sulaiman jalan lagi. Jalan-jalan ketemu anjing bengek. Gudikan kurapan. Anjing itu bengek, gudikan kurapan. Maka si jin Allah yang ngomong anjing itu. Ya Nabiullah Musa, doakan saya bagaimana saya menjadi orang yang kaya, manusia yang kaya, tampan, ganteng, manusia kondang. Dikenal manusia di mana-mana. Tolong Nabi Musa doakan. Oke deh. Oleh Nabi Musa langsung doakan. Bener anjing, sudah tak doakan, kamu dikabulkan oleh doa kamu. Permintaan kabul. Apa Nabiullah? Kamu akan dijadikan manusia tampan, ganteng, kaya, tapi nggak punya iman. Aduh stop. Kalau begitu Nabiullah, udahlah saya jadi anjing saja. Daripada dan saya daripada manusia nggak punya iman, karena paham anjing itu. Karena manusia punya iman akan neraka selama-lamanya nanti. Misalnya itu paham. Lah anjing paham, kita nggak paham malah. Itu belajarmu ya. Hari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang banyak terjadi mana miskin. Nah, itu sampai itu tadi takaca sana, takaca sini, dakwah sana, dakwah sini. Wes pokoknya full amal agama. Itu sakyun fidunya, saidun fil akhirah. Masya Allah. Setelah meninggal dunia, kaya raya yang kekal abadi yang didapatkan di sana. Allah jadi raja kaya raya di sana. Sesuai dengan janji Allah. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Sehingga melihat dalam surga itu penuh dengan lautan nikmat dan Allah akan jadikan kamu raja-raja besar. Tuhan yang mulia, nikmat dunia bagian kata Nabi bagian jari masuk air diangkat. Setetesilah nikmat dunia. Nah nikmat dunia setetes ini, padahal itu rebutan berapa penduduk dunia sekarang? 7.500.000.000 rebutan setetes nikmat dunia. Yang presiden, cara ngebutnya ada cara presiden, ada cara ngamen, bakso, cilok, sayur nasi uduk, ada yang bawang putih, bawang merah, kayak Pak Haji. Ini ngambil nikmat dunia, macam-macam cara. Setetes direbut untuk seluruh manusia seluruh dunia. Nah, Allah SWT menyediakan kata Nabi, Allah sediakan nikmat akhirat nanti lautan. Kemarin saya ini dari Kota Agung di lain laut lepas. Aduh ya Allah. Itu kata Nabi itu benar satu benar. Itu nikmat surga, ya Allah. Kayak gitu nanti disediakan untuk hamba Allah yang siap menekan hawa nafsunya. Kemarin Pak Ji, dari Kota Agung sampai Krui itu 3 jam sampai Krui, ke sana lagi lewat ketemu laut lepas. Aku ingat kata Nabi, ya Allah. Allah sediakan nikmat surga untuk manusia yang kekal abadi. Kok jarang yang rebutan itu loh. Maka kalau rebutan dan niat 4 bulan September. Itu untuk merebut nikmat lautan. Ya Allah, Allah. Itulah kekayaan Allah. Dan kekayaan tidak terbatas. Orang makan durian di surga itu kulit buang belakang, kulit belakang. Tegur, Mbak Melo, kau nikmati apa? Durian malaikat. Berapa lama? Nggak tahu ya. Kamu duduk di sini namanya tidur 40 tahun, lihat belakang. Kulitnya ada setumpuk gunung. Coba. Baru nikmat durian, belum yang lain-lain. Baru nikmat atau lautan kan? Ya malaikat, ya udah sate burung lah. Buatlah burung sebesar sapi itu. Makan sate bukan tangan kanan kayak di dunia. Makan sate itu kanan-kanan dan kiri besar-besar sapi itu. Burungnya itu. Makan kanan kiri habis biting buang. Makan kanan kiri kan biting buang. Tegur malaikat, berapa lama kamu? Ahli surga, berapa ya? Kamu duduk makan sate kambing, burung sudah 40 tahun. Tengok belakang bitingnya tuh sudah setumpuk gunung. Dan itu terus itu pasti dan pasti untuk kita semua ya.
maka kita dianjurkan jangan lepas 3 hari tiap bulan. Itu aja, nggak usah lama-lama. Untuk meraih, merebut nikmat lautan, Pak. Masya Allah. Dan kita nanti di surga kita ada apa itu? Kolam pemandian, bulu cekikan, diintip. Masya Allah. Sebaya umur 18 tahun, 17 tahun. Masa putihnya ada yang nyawa matang, ada yang putih langsung, macam-macam. Rambutnya terurai. Masya Allah. Ternyata Ainun Mardiah bermandi di situ. Berapa banyak? Ada dalam Quran itu wa yatufu wildanu mukhlatun. Idza ra'atu astum lu'lu'a mangtur. Mereka dikelilingi pelayan-pelayan muda. Mama menjadi di sini ini raja. Pelayan-pelayan muda itu karena diterangkan apabila kau melihat mereka bagian mutiara yang bertaburan itu kan banyak sekali. Itu macam-macam warna kulitnya, macam-macam parfumnya, baunya berbeda-beda, cantiknya berbeda-beda. Kata Allah, saya kau melihat mereka bagian mutiara yang bertaburan. Masya Allah, pokoknya Jabarzin. Sambil jengklian, di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang tuh nanti terbukti Tuhan yang mulia. Maka di hari tiap bulan itu tuh kalian urutan Pak ya, kalau nggak percaya kan batal imannya. Ini Quran menerangkan dikelilingi pelayan-pelayan muda apabila kau melihat mereka bahkan mutiara yang bertaburan. Coba itu selama-lamanya, bahkan di akhir nggak adanya. Selama-lama kalau ada batasnya, kalau ada mentoknya berarti habis surga. Maka selama-lama nggak ada ujung pangkalnya akhirat itu. Kalau dunia selama-lamanya mati udah. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, saidun bidunya wasagun fil akhirah. Bejo dunia, menang dunia, bejo akhirat. Apa? Bejo dunia, cilaka akhirat. Di dunia hidupnya dikenal di mana-mana kondang namanya. Masya Allah, tongkrongannya bile-biben. Masya Allah, rokoknya siong. Kopinya laken. Walungnya, mote-motenya. Enggak pernah sakit. Nama Saidun Fidunya, sakit akhirah. Tapi enggak punya agama. Itu. Ya sebatas itu aja. Kalau mati sakyun fi akhirah, celaka selama-lamanya. Maka saking celaka kaya Tuhan yang mulia, manusia celaka nanti di akhirat karena hidup nggak punya agama, maka akan dimalukan oleh Subhanahu wa taala di kayak rame, akan didatangkan kepada gajah. Malunya bukan nggak ketahan sakit menahan sakit malunya tuh nggak karuan. Datang kepada kerbau, malunya bukan main. Datang kepada sapi, malunya bahkan main. Datang kepada kambing, malunya bukan main, sampai dia berteriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai tangannya dikerikiti habis. Saking malunya menahan malu, karena hidup dunia nggak punya agama, di depan kan kayak rame para binatang-binatang. Saking malunya tangan dikerikiti habis, minta dilempar ke neraka, ya Allah, ya Allah, ya Allah, cepat aku lempar ke neraka, ya Allah, aku nggak kuat di mahsyar. Dikira neraka itu ringan, padahal mahsyar itu baru titipan. Alam pertama sebelum neraka. Wal yang mulia, coba. Di mahsyar itu Masya Allah, berdirinya matahari atas kepala, langit jadi besi, bumi jadi bengkak. Manusia sifatnya linak litu linggo lico, lali anak, lali putu, lali tonggo, lali konco. Allah menerangkan Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'dzalika fa ulaika humul khosirun. Orang beriman, jangan melupakanmu hartamu, anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, mereka termasuk orang rugi. Rugi dunia ora pati apa, rugi akal bakal ciloko Bapak yang mulia. Saking menyesal manusia nanti di akhirat, saking celakanya, satu rombongan jalan-jalan 500 tahun akhirat, sehari akhirat 1000 tahun dunia. 500 akhirat nyari Nabi Adam. Baru ketemu Nabi Adam satu rombongan. Ya Nabiullah Adam, kakek Adam, aku babak belur. Tolong dikasih syafaat. Aku melakukan dosa banyak, nggak punya agama.
tolong minta syafaat ya Nabi Allah, aku minta syafaat. Kata Nabi Adam, hei kakek, anak cucuku semuanya, aku sendiri malu sama Allah, pernah sekali dosa sama Allah, aku diusir dari surga. Coba, Nabi Adam alaihissalam pernah sekali dosa, diusir dari surga. Sekali dosa. Sekarang kita ini banyak dosa? Banyak dosa kita sekarang. Ya Allah, pasti minta surga. Nabi Adam alaihissalam seperti itu. Coba kamu datang pada Nabi Nuh alaihissalam, 500 tahun perjalanan baru ketemu Nabi Nuh alaihissalam, minta syafaat, nggak bisa beri syafaat karena yang mengatakan anak ibu sendiri kafir, anak cucu saya nggak bisa beri syafaat. Datanglah kamu Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, 500 tahun akhir ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam, bapakmu sendiri kafir, bapakmu sendiri tukang jual patung malah itu. Nggak bisa beri syafaat. Coba kamu datang kepada Nabi Musa sebagai Khalilullah, lihat, Kalimullah, yang selalu wawancara sama Allah SWT, dekat sama Allah. Kamu datanglah 500 tahun perjalanan baru ketemu Nabi Musa alaihissalam, minta syafaat. Ternyata Nabi Musa alaihissalam nggak bisa beri syafaat juga, nggak ada hak. Ya. Datanglah kamu Nabi Isa alaihissalam, datang Nabi Isa alaihissalam sebagai Rohullah. Sampai sekarang 500 tahun akhirat, ya Nabi Isa, aku dalam keadaan binasa, celaka, sedikit pun nggak ada agama, dalam kecelakaan mohon syafaat. Kata Nabi Isa alaihissalam, aku sendiri malu sama Allah. Aku di dunia dituhan-tuhankan manusia. Cobalah kamu datang kepada Nabi akhir zaman, sebagai khatam nabiin, gerutuk datang kepada Nabi akhir, Nabi kita Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi kita Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengibarkan bendera di alam dunia. Apa benderanya? Tulis saja, ulu umatiyat dahuluna jana ilaman apa, bahwa ya Rasulullah man atahani dahwal jannah wa man asini faqat aba. Seluruh umatku akan masuk surga, tapi ada yang enggak mau, kan itu waktu itu. Ya Rasulullah, masa ada ajak surga, mau siapa? Yang ingkar sunnahku, enggak itu sunnahku, itulah orang yang mau masuk surga. Yang ke surga, yang mau mengikuti sunnahku, salah satu itikaf nanti ya. Sunnah Nabi insyaallah. Coba. Itu tuh yang mulia. Begitu dasar di masar tuh yang mulia, seorang ibu bagaimana sayang pada anak? Umur 3 bulan ditunggu ibu sampai nggak tidur, gigit nyamuk, ceplak nyamuk. Coba. Kalau anak sakit, nak jangan sakit, ibu yang sakit, nak. Seorang ibu itu di dalam dunia ini, nanti di akhirat berujar saatnya tuh yang mulia, ibu tega kepada anak, bayinya bahkan di gendongan anak dilemparkan di bumi, diinjak oleh ibu, anak binasa nggak apa-apa, yang penting ibu selamat. Itu dasar di masar nanti. Tega seperti itu seorang ibu pada anaknya, pada sayang di alam dunia, masya Allah luar biasa. Nah, oleh karena Bapak yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempatnya, sakyun fidunya wa sakyun bil akhirah. Celaka dunia, celaka akhirat. Celaka dunia, celaka akhirat. Siapa? Dia anak orang punya agama. Wis uripe nang kloso, omahe Allah, pakane sego telo, wis omahe nang pinggir rawa, wis ora kenal aku, mati nyembung neraka. Nah, ini jangan sampai terjadi. Namun dunia juga ada. Karena yang kutub di Bangladesh itu, masya Allah, non muslim, karena namanya nggak punya agama, non muslim. Rumahnya di pinggir-pinggir rawa, pohon-pohon bambu, atap-atap itu terbukti. Ya itulah namanya sakyun fidunya, wasakyun fidunya, fil akhirah. Enggak celaka dunia, celaka akhirat. Hidup di pinggir-pinggir rawa, banyak terjadi di Bangladesh itu. Maka dari itu tuan jemaah, itulah perlu kita pikirkan bagaimana orang seperti itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, nantinya punya iman yang sempurna. Masih lama, tuan? Saya? Ini banyak habis sih. Hari Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya nanti tanggal 26, 7, 8 September kita doakan supaya pertemuan itu Allah sukseskan. Tanya selesai apa? Allah libatkan kita di dalamnya. Tanya suksesnya bukan hanya yang keluar datang banyak, pulang banyak, tapi suksesnya pertemuan banyak sekali dan sukses banyak keluar di jalan Allah seluruh dunia.
kita sambut untuk 4 bulan. Belum 4 bulan, belum mampu, ya 40 hari. 40 hari belum mampu, ya 3 hari besok tanggal nisab kita. Hari Allah Subhanahu wa taala yang bicara belajar, mendengar belajar, semoga semuanya dapat tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dirinya sebagai cancut tali untuk dalam perjuangan agama. Ilir tanduri wong sumire tak bejo, tak ijo royo-royo. Tak angon tak akan PNN blimbing kuwi. Lunyu PNN kanggo masuk dodo-tiro. Joromono Jumatono kemungkinan bedain pinggir. Maka itu yang mulia kita niatkan, insya Allah semoga Allah kabulkan. Ya semua niat 4 bulan insya Allah. Hasil aja. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah juga. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.